Halo Mas Mania, welcome to Victory for History bersama gua James. Di sini adalah tempatnya kita ngobrol santai dan seru bareng narasumber-narasumber yang pastinya punya cerita inspiratif dan seru buat kita semua. Nah, hari ini kita kedatangan seorang pendakwah, seorang dai yang cukup populer di Indonesia, dan kita akan bahas soal bagaimana dia memulai karirnya sebagai pendakwah dan kehidupan pribadinya dan segala macam yang pokoknya bikin hidup lebih berwarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terima Mas kasih James. udah mau datang ke Men's Daily di acara Victory for History ini. Kita bakal ngobrol banyak tentang kehidupannya Pak Ustadz hari ini ya. Oke. Oke, yuk langsung aja kita ngomongin apa aja asal laki. Boleh dong kalau pertama kali kita mungkin kenalan dulu nih sama Pak Ustadz Abu Hanifah. Siapa tahu teman-teman Men's Man-nya di rumah ada yang belum kenal dengan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Saya pribadi aktivitas ya, Ya. mengelola pondok pesantren namanya Al Hasan bin Ali di Bekasi. Oke. Itu pondok pesantren Tadribu Duat. Tadribu Duat itu apa? Yaitu persiapan para dai atau calon-calon dai. Dan pesantren kita itu gratis ya. Oh iya. Oke. Gratis, full semua gratis, mulai dari uang gedung, registrasi, SPP Masya bulanan, Allah. bahkan buku-buku panduan pun kita gratiskan. Gratiskan. Oh. Gitu. Alhamdulillah ya. Kemudian saya juga aktif ya di berbagai kajian atau majelis taklim Mhm. di sebagian kantor, masjid-masjid di daerah Bekasi, Jakarta. Juga pernah aktif selama 2 tahun di penjara anak remaja 16 sampai 21 tahun di Cinere. Oh, oke. Dan juga membina beberapa majelis pengajian anak-anak pang ya, Oh yang iya. dikenal ya, Oh, menarik. pang kajian gitu ya. Pang kajian, iya. Gitu ya. Nah, jadi saya berupaya untuk tidak hanya concern di dunia pendidikan, Ya. pondok pesantren Mhm. atau di masyarakat, di kajian-kajian umum, tapi juga merangkul teman-teman yang mungkin tidak dirangkul atau belum terangkul ya. Semisal yang ada di penjara atau yang di anak-anak pang tadi, Iya, begitu iya. kurang lebih. Wah, seru nih. Ini kayak hari ini kita kayaknya bakal bahas banyak nih tentang Oke. soal backgroundnya Pak Ustadz Abu Saya Hanifah. sambil ngopi Oh, ya. silakan Pak Ustadz. Nih ada air putih juga kalau misalkan mau diminum silakan juga. Ya. Mungkin pertama-tama yang pengen saya dan Mensmania di rumah pengen tahu nih awal mulanya Pak Ustadz Abu Hanifah terjun ke dunia dakwah sebagai dai itu gimana sih? Apa dari kecil memang sudah didorong oleh orang tua untuk mendalami agama Islam atau bagaimana? Taib ya. Saya pribadi ya lahir di Jakarta, tinggal di Jakarta, SD di Jakarta, SMP di Jakarta. Tumbuh sebagaimana anak-anak Jakarta zaman saya tumbuh lah ya. Oke. Ya artinya saya kenal juga pergaulan seperti Mas Jem kenal Ya. pergaulan waktu itu ya. Ya. Nah, kemudian di SMA barulah saya masuk sekolah agama di situ. Cuman waktu itu memang belum begitu serius ya. Padahal di sekolah ada pelajaran bahasa Arab, pelajaran ya seperti dunia pesantren lah pelajarannya. Ya. Cuman karena memang tidak serius, baru ketika selesai sekolah SMA itu baru saya belajar serius bahasa Arab. Saya kembali mondok ya, kemudian saya belajar intensif. Saya sempat ke luar negeri juga belajar, ke Timur Tengah tentunya ya. Oh iya, oke. Walaupun tidak lama. Dan kemudian kalau ditanya kenapa bisa terjun ke dalam dunia dakwah, pertama ya, yang namanya kita berislam itu tidak cukup hanya kita memikirkan diri kita dalam masalah keimanan, amal soleh, ilmu, tapi juga memikirkan kondisi di luar. Terlebih lagi tadi saya sudah sebutin latar belakang bahwa saya berasal dari Jakarta ya. Yang otomatis saya tahu sekali bagaimana kehidupan kota Jakarta ini. Jakarta begitu. Dari pergaulan dan Dari segala pergaulan. macam. Nah itu kalau tidak dirangkul oleh para dai atau para pendakwah, ya lantas mereka akan seperti apa? Sementara dalam Islam bagi orang yang sudah berilmu, mengetahui, dia mesti menyampaikan. Betul. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Wah, sampaikanlah dariku kepada orang yang tidak mengetahui walaupun satu ayat. Terlebih lagi bagi teman-teman yang mereka belajar di Timur Tengah, belajar di dalam negeri, di pesantren, ya tentunya mereka lebih punya ya kepekaan dan kewajiban untuk menyampaikan agama ini kepada
orang-orang yang memang belum dirangkul. Begitu Mas Jim. Tadi Pak Ustadz sempat menyebutkan kalau uh, punya komunitas dakwah juga di anak-anak pang gitu, Ya. anak remaja. Apakah memang fokusnya Pak Ustadz Abu Hanifah ke sana atau itu hanya sebagai bagian saja sebagai bagian dari misi Pak Ustadz untuk menyebarkan atau menyampaikan ilmu-ilmu agama Islam gitu? Sebenarnya saya tadi sudah sebutin ya, bahwa saya di pendidikan resmi ya, di pesantren gitu. Dan saya juga sebagai mudir atau pinponpesnya lah. Ya. Dan saya mengajar juga. Kenapa saya mau terjun ke pangkajian? Tadi Pangkajian, ada yes. itu pangkajian. Pangkajian, gitu, ya. Jadi pang mengaji gitu. Iya, iya. Kenapa demikian? Karena saya tadi sebutin bahwa saya kenal itu anak Jakarta ya. Mungkin ini juga di daerah sama itu. Ketika usia remaja, mereka kenal musik. Sekarang apa sih yang kita nggak lepas dari musik kan? Nah, dari musik ini bukan hanya masuk ke pikiran melalui musik-musik suara yang didengar, tetapi di situ juga musik, setiap musisi pasti punya pesan. Yes. Terlebih lagi genre-genre tertentu ya, seperti punk itu kan pesan-pesannya itu kan anti sosial, kemapanan, kritik pemerintah segala macam. Nah, tetapi di situ ada pesan-pesan yang tidak bagus untuk diterima anak-anak negeri kita, karena di punk itu ada band-band di situ, band luar negeri yang diimpor, bahkan banyak sekarang anak-anak Indonesia ini ikut-ikutan yang mereka itu dengan punk akhirnya melepaskan agama mereka. Ya kita kenal ya di Amerika sana ada Greg Graffin, orang pinter dia, bahkan dia dosen Bad Religion. Bad Religion, yes. Pesan-pesannya luar biasa dalam mengkampanyekan pikirannya itu yang ateis ya, tidak mempercayai hari kiamat. Sementara dalam Islam itu bertolak belakang semua. Itu pesan-pesan yang sangat berbahaya sekali bagi berbahaya. Belum lagi Muslim, ya banyak lah ya. Apalagi bagi generasi muda gitu kan. Apalagi di zaman saya dulu itu gandrung sama white bukan itu the exploited. Itu ngeri sekali itu pesan-pesan dia kan. Pesan-pesannya itu yang belum lagi yang genre lain ya, yang metal itu berbahaya sekali itu. Pesan-pesan dari lirik akhirnya banyak sebagian anak-anak negeri yang ngeband juga, bukan sekedar ngeband. Bukan sekedar kayak dulu anak-anak itu cuman sekedar di studio band, ada festival apa gitu-gitu. Enggak, tetapi sudah mulai mengkampanyekan pesan-pesan apa yang mereka dapat dari luar. Nah, ternyata di situ adalah pesan-pesannya itu adalah anti agama. Atau mengajak untuk mencopotkan diri identitas agama. Wah, ini akhirnya saya melihat beberapa teman-teman saya dulu yang zaman saya dulu mungkin bareng ya, ketika mereka sudah dewasa, itu kok sudah vokal sekali, bahkan berani untuk menyatakan diri sebagai sosok-sosok yang ateis. Anti agama. Akhirnya saya berpikir kalau saya konsen di pesantren, yang datang itu siapa sih? Ketika saya buka registrasi, dibuka pendaftaran pondok pesantren saya Al Hasan, yang datang itu siapa sih? Itu orang-orang yang memang sudah niat baik, mau belajar agama, betul. Saya bikin kajian, ustadz-ustadz lain bikin kajian di masjid. Hadirilah tablik akbar, ustadz fulan, bla bla segala. Yang hadir siapa? Yang udah mau baik, yang memang niat. Sementara yang kayak begitu itu dirangkul oleh siapa? Betul. Ya kan, dirangkul oleh siapa? Ya sementara mereka itu mungkin ada yang mungkin cari jalan untuk menemukan identitas diri. Mereka pikir dengan bermusik, dengan punk, dengan metal, dengan grindcore, dengan semisalnya, dia dapat jati diri dia. Tapi kalau jalannya salah ternyata tadi jadi ateis, jadi ya minimal dia itu kalaupun nggak ateis, agnostik lah. Udah ngeri juga. Iya, ngeri juga ya, betul. Udah ngeri juga. Nah itu apalagi kan ada band tuh ya, Agnostic Front itu. Nah itu digemari juga sama anak-anak di Indonesia. Nah itu akhirnya pesan-pesan mereka nyampe, terserap begitu. Nah terus selama menjalankan si pangkajian ini, respon dari merekanya itu seperti apa sih Pak Ustadz? Ya tentunya yang namanya anak-anak pang itu yang kalau sama sekali belum mau untuk ngaji ya, tentu responnya itu negatif ya. Negatif ya, negatif. Bahkan dulu ada kampanye itu anti hijrah. Nah itu. Waduh, serem juga ya. Itu. Kalau di metal itu kan ada metal 1 jari dan metal ya 2 jari. 2 jari.
Kalau yang 2 jari nih yang begini tuh Oh, satanik. Nah, itu. Kalau yang 1 jari itu yang berislam. berislam. Nah, Oh, itu oke, kalau oke. di dunia death metal Mhm, lah. mhm. Nah, di teman-teman punk dan yang lain-lainnya itu pun juga ada spesial itu. Tetapi di komunitas punk tidak separah yang di komunitas metal ya. Metal. Karena mereka sudah bisa membedakan gitu. 1 jari dan 2 jari. Itu Oke. terutama kalau ada teman-teman yang menyaksikan nih teman-teman metal yang lawas ya. Nah, itu. Kalau yang Gen Z atau yang baru saya kurang paham itu Oke. ya. Tapi kalau yang lama itu memang ada pembedaannya, 1 jari Satu dan 2 sama jari. dua, sama dua gitu. Ya, Oke. kalau 2 jari yang Mhm, begini mhm. satanik, 1 jari begini Itu yang syahadat syahadat begitu gitu. gitu kan. Oh, ada kayak gitu ya Ada ternyata ya. dia. Oke, oke. Itu. Nah, terus saya yang agak penasaran nih bagaimana sih caranya awalnya nih Pak Ustadz Abu Hanifah masuk ke dalam si komunitas punk ini untuk memulai si punk kajian ini seperti apa awalnya Hmm. gitu? Apakah Pak Ustadz datang ke komunitas terus langsung Ya, sebenarnya komunitas itu sudah ada ya sama teman-teman kita di Bekasi, mereka yang foundernya lah ya. Mhm, Mereka yang membuat, kemudian mereka kenal saya dan mereka tahu latar belakang saya dan mhm, mereka tahu saya juga kenal gitu, mengetahui gitu. mhm, eh, apa sih pang itu seperti apa? Ya mhm. artinya saya bukannya orang yang turun gunung Iya, iya, iya. nggak ngerti apa-apa gitu. Iya, iya. Makanya tadi kan saya sebut beberapa nama ya saya paham begitu. Mhm, mhm. Nah, makanya mereka minta saya untuk mengisi dan alhamdulillah nyambung ya. Iya, iya. Nyambung gitu. Karena ketika saya bicara saya sama mereka tidak seperti ketika saya bicara di kelas di pondok. Tentu beda dong. Beda, beda ya. Kalau di kelas di pondok saya bahas nahwu sorof, usul fikih. Kalau di sama mereka kan sama bahasa mereka Iya. dan alhamdulillah saya dulu pernah merasakan mengetahui gitu. Iya. Kosakata mereka itu apa sih? Kosakatanya apa ya? Ya. Ya kosakata mereka. Kalau Ustadz baru turun gunung dari pondok, Nggak kadang-kadang nggak nyambung, nggak nyambung. nyambung pasti. Kalau mereka nyebut DIY aja udah bingung. Iya, iya. DIY apa gitu kan. Iya, iya, iya. Nah itu kan. Nah itu jadi ada apa ya? Ada kesamaan lah ya. Mhm, Lah mhm. kesamaan kosakata, latar belakang yang saya mengetahui jadinya mereka nggak canggung. Iya, oke, oke. Ya, sama ketika waktu saya masuk ke penjara remaja itu, ya mereka juga di Cinere sini. Mhm, Saya selama hampir 2 tahun di situ. Saya juga waktu itu mengajukan diri ke berbagai penjara Cipinang, di Bulak Kapal, sama di Cinere. Cuman kebanyakan ditolak, di Cinere itu yang Cinere yang diterima. diterima, oke. Saya ngajuin proposal, saya sebutkan bahwasanya demikian programnya segala macam. Sempat diterima hampir 2 tahun itu berjalan dan di situ alhamdulillah itu karena saya tadi saya bilang Mhm. berbekal pengetahuan saya pernah di Jakarta jadinya Jadinya iya. memudahkan begitu. Heeh. Tapi sekarang udah enggak tuh yang di penjara Udah Cinere? enggak, udah Karena? enggak. Karena waktu itu COVID ya. Oh, oke, I COVID, see. ada Ya. pembatasan segala macam, Mhm. ya sudah enggak. Dan ketika saya coba lagi udah susah, Udah susah. udah susah. Oh, oke. Nah, sekarang Pak Ustadz kan pasti sebagai pendakwah itu punya setiap hari ada jadwal lah untuk kegiatan segala macam gitu ya. Nah, Nah, untuk menyeimbangkan antara kegiatan berdakwah sama waktu dengan keluarga nih gimana? Ada problem nggak di situ, Pak enggak Ustadz? ada. Bahkan saya tambahkan, saya ada punya keluarga, Hmm. ada aktivitas dakwah, saya punya rutinitas yang minimal 30 menit mesti saya lakukan. Olahraga. Oh, oke. Oke. Olahraga ya, baik kardio atau angkat beban. Mhm. Saya minimal 30 menit Setiap lah hari itu? setiap hari. Ya ada rest day-nya sehari lah. Oke. Ya ada rest day-nya. Jadi nggak masalah begitu ya. Ya Allah berikan waktu kita sehari 24 jam, tinggal kita manage, Mhm. tinggal kita atur ya dan saya berupaya untuk menghargai waktu, jangan sampai ada yang sia-sia dari Iya, kehidupan iya. saya. Waktu luang saya manfaatkan untuk apakah untuk urusan pesantren, Mhm. kajian, untuk keluarga, anak-anak, terutama anak-anak saya juga kan butuh perhatian. Terus saya juga cari nafkah. Berarti Oke. banyak lagi tuh. Iya, iya. Saya juga cari nafkah, jualan, ada tadi penyisian waktu buat olahraga. Ya, dalam Islam itu kan juga memang menghargai waktu ya. Mhm, mhm. Makanya teman-teman juga tahulah surat Al-Asr itu kan demi masa itu. Iya, iya. Ya agar kita itu menghargai waktu kita. Oke. Menghargai waktu kita, makanya juga dalam Islam disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat.
Ya, artinya banyak hal-hal yang nggak bermanfaat itu yang menyita waktu. Menyita waktu, akhirnya alokasi waktu jadi berantakan untuk tadi. Ya misal Mas James punya keluarga, punya pekerjaan. Ya. Nah kalau banyak aktivitas yang menyita waktu, misalkan sibuk dengan game, ya sibuk nonton konser, ya artinya banyak terbengkalai kan. Betul. Nongkrong sama temen, bablas, akhirnya terbengkalai. Nah saya coba memanage itu walaupun saya nggak punya schedule tetap, apalagi nggak punya namanya manajemen gitu, tim manajemen yang mengatur, ya saya atur sendirilah, insya Allah bisa. Oke. Gitu. Nah belakangan ini kan sedang cukup ramai juga nih kalau ulama atau pendakwah yang minta tarif kalau misalkan untuk untuk dia memberikan dakwah gitu. Kalau menurut Ustadz gimana nih tentang fenomena ini? Ini pertama ya, beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini mengenai ustadz atau pendakwah pasang tarif. Hukum asalnya adalah tidak pasang tarif. Ya Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah itu para dai, para pendakwah yang tidak meminta kepada kalian tarif, upah. Mereka dapat hidayah. Bahkan ketika sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab mengajarkan Quran dan dapat imbalan berupa busur panah. Kata Nabi SAW dalam hadis, in akhottaha akhotta qausan minan nar. Jika Anda mengambil itu busur panah sebagai upah, berarti Anda telah mengambil busur dari api neraka. Itu ya. Maka Nabi juga katakan, ya, iqra'ul Qur'an wala ta'kulu bihi wala tastaksiru bihi. Bacalah Quran, tapi jangan kamu makan dari hasil Quran. Jangan kamu memperbanyak harta dari Quran. Ini hukum asalnya. Tapi terdapat redaksi lain dari hadis yang menyatakan kebolehan. Kata Nabi SAW, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya upah yang paling layak yang Anda boleh ambil adalah upah mengajarkan Quran. Seakan-akan kontradiksi yang tadi dengan yang ini. Padahal tidak. Nah, yang dilarang dari dari membaca Quran ngambil uang adalah kita membaca Quran kemudian minta bayaran. Itu minta bayaran. Nah, kalau ada orang membaca Quran, mengajarkan Quran, boleh ngambil bayaran tidak? Berdasarkan hadis ini boleh kata para ulama. Kenapa? Karena dia telah meluangkan waktunya yang harusnya dia pergunakan untuk mencari nafkah, tetapi karena diminta oleh satu pihak, apakah lembaga atau individu, ajarin kami dong Quran. Saya mau dagang, udah ajarin aja kami. Akhirnya dia meluangkan waktunya. Dan berarti dia menyia-nyiakan waktunya yang tadi harusnya dia cari duit, cari nafkah. Nah disinilah bolehnya. Berarti yang nggak boleh itu gimana? Membaca Quran minta dibayar. Ya. Dan juga memang nggak layak. Artinya kalau pasang tarif itu lebih tercela lagi. Ada ustadz, kalau mau panggil saya, nih sekian gitu tarifnya gitu ya. Ini ustadz bukan artis. Iya. Ustadz bukan apa? Ustadz itu pendakwah. Bahkan nggak boleh orang kalau ditanya bayar dulu. Kata Nabi SAW, man su'ila an ilmin fakatamah. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu agama, kemudian dia sembunyikan, bikin syarat. Al-jamahullahu yaumal qiyamah bilijamin min narin yaumal qiyamah. Maka Allah akan mencambuk dia dengan cambuk pada hari kiamat dari cambuk api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi ketika seorang pendakwah, kesimpulan ini dia nggak boleh pasang tarif. Dia nggak boleh pasang tarif, dia nggak boleh minta bayaran. Ya, tapi ketika dia diberi yang di situ diberi itu karena menghabiskan waktu dia, itu diperbolehkan. Tapi jangan memperkaya diri dari ini. Dari situ. Ya, tercela memperkaya diri sehingga profesinya apa? Ustadz, ya pendai. Terus kekayaannya menumpuk sampai banyak sekali. Nah ini nggak layak. Ya, kalaupun memang dia menerima, ya selayaknya aja. Berapa sih ongkos? Ya kan, berapa sih ongkos ganti bensin, ganti tol, ganti apa? Ya udah selayaknya itu aja. Tapi jangan sampai dia ketika nggak diberi kapok datang. Ya, kapok datang segala macam. Ya kalaupun memang dia, waduh saya nggak bisa datang terus ke situ, ongkos saya habis, saya mau cari uang. Ya, tetapi jangan jadikan standar dia mau ngajar atau tidak dari harta, dari nominal uang. Nah, itu nggak bagus sekali.
Berarti ada benang merahnya lah ya, Ya, apa yang boleh dan tidak sebenarnya gitu ya. heeh, Asal sebagai pendakwah tidak meminta itu sebenarnya sah-sah aja kalau misalkan diberikan sama yang heeh, menerima ilmu gitu kan ya. ya, Nah, sekarang Pak Ustadz kan udah cukup lama nih memberikan ilmunya lah, ilmu keislaman kepada orang-orang gitu ya. Eh, Pernah atau ada nggak sih tantangan yang besar gitu yang dialami Pak Ustadz dalam perjalanan Pak Ustadz memberikan dakwahnya gitu sebagai pendai lah gitu. justru kalau ndak ada tantangan berarti ini bermasalah ini. Ya karena memang sunatullahnya pasti ada kontra. Betul. Ya kalau pro ya kita nggak perlu mengharapkan mesti yang pro. Hmm. Ya karena yang namanya pendakwah ini dia cukup menyampaikan. Dia tidak berharap diterima. Dia tentu berharap diterima, tapi dia tidak, ya kayak kalau teman-teman punya istilah, tidak terbang dengan pujian, ya, tidak hilang dengan cacian. Dengan cacian ya. Artinya dengan ada penolakan, udah dia terus aja. Hmm. Sebagaimana Nabi Nuh dakwah hampir 1000 tahun cuma 82 orang. 82 orang. Kemudian ada nabi yang lain dakwahnya sebentar, umatnya banyak. Karena standar seorang dai itu baik dakwahnya, bukan standarnya itu pengikutnya banyak atau tidak. Oke. Ya, banyak atau tidak. Kata Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti, waraitu nabiyya walaysa ma'ahu ahadun. Aku melihat seorang nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Apakah kita katakan nabi ini gagal dalam dakwah? Ada fasyal, ada kegagalan dalam dakwah? Tidak. Karena keberhasilan seorang dai adalah ketika dia menyampaikan sesuai dengan standar. Oke. Ya, standar itu yang Allah sebutkan. Qul hadhihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, inilah jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Nah, basirah itu apa sih? Ada 3 penafsiran. Mengetahui keadaan orang yang didakwahi. Itu yang pertama, jangan sampai dia nggak tahu kondisi orang yang didakwahi. Yang kedua, dia berilmu tentang ilmu syar'i. Jangan sampai juga orang nggak tahu apa-apa, dakwah nekat. Ya. Akhirnya isinya cuma lawakan, ya kedustaan, ya dan nggak jelas. Nah ini, dia mesti tahu kondisi orang yang didakwahi, dia tahu ilmu agama yang akan dia sampaikan, kemudian dia tahu keadaan kondisi tadi. Tata cara dakwah, memulainya harus apa? Ya, kalau memang ini orang ini dia nggak kenal agama sama sekali, kemudian dia ada maksiat yang lain, ternyata yang nggak kenal agama sama sekali, dia nggak kenal Tuhan, itu yang harus diajarkan terlebih dahulu. Oke. Gitu begitu. Nah, selama perjalanan Pak Ustadz nih, pasti pernah nggak mengalami protes keras kah atau hal-hal yang mungkin jadi suatu memori yang kurang baik lah gitu. Jadi sebagai bagian dari tantangan dalam perjalanan mendakwah ini. Kalau prinsip dai itu, kapan peristiwa atau momen hidup yang paling indah? Ialah ketika dia semakin mendapat penentangan yang sangat keras. Oke. Nah, Nabi Ibrahim kapan sih masa-masa indah beliau? Ketika dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam kobaran api. Itulah momen yang paling indah. Oke. Ya, dan Allah firmankan, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin, keselamatan bagi Ibrahim. Jadi dai itu dai yang hakiki, yang mungkin saya jauh dari situ ya. Artinya dai yang hakiki adalah yang menjadikan apa yang dia dapatkan berupa penolakan dari masyarakat, dari pihak-pihak yang menolak, itu sebagai suatu kenangan terindah dia. Jangan dia jadikan memori yang nanti dia akan trauma ya. Tidak demikian. Ya, makanya dalam dakwah ini dulu ada seorang nabi yang dia dakwah di negeri Nawa, daerah Syam, Suriah lah. Kemudian kaumnya menolak. Akhirnya dia pergi ke lautan, ya naik perahu. Ternyata ya dia harus dilempar ke bawah. Ya, dia lempar ke bawah, kemudian dia dimakan ikan. Ya, nabi ini dikenal dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus ya. Ya, Nabi Yunus. Ya.
Akhirnya dia di situ dia nggak mati tapi dia berzikir, bertobat pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena tadi ya merasa oh sudah tidak diterima Iya. lagi. Ya udah. Menyerah lah Nah, kasarnya menyerah. begitu ya. Nah, memang kita ketika satu titik kita ditolak, tetapi Allah berikan titik-titik yang lain, ya kita coba titik-titik yang lain. Iya. Sementara Nabi yang tadi memang Allah perintahkan dia di titik tersebut. Nah, ketika kita ditolak di satu titik, ada titik yang lain, ya titik yang lain. Ketika ditolak semua, ya berarti sudah selesai. Iya, iya. Ya, berarti tanggung jawab seorang dai tersebut. Mhm. Ya, bahwasanya dia sudah menyampaikan, tapi menolak semua, ya sudah. Begitu. Nah, kalau Ustadz pribadi gitu pernah mengalami penolakan atau mungkin kalau protes keras sih kayaknya enggak ya, cuman penolakan halus lah gitu dari audiens lah gitu. Penolakan halus, kasar, pernah. Pernah juga. Ya. Oh, ternyata pernah juga. Penolakan halus, kasar, penolakan segala macam. Ya, saya ingin cerita juga ya, selain tadi kegiatan-kegiatan tadi, saya juga ada terjun juga sama teman-teman dulu ke lapisan masyarakat langsung. Oke. Ya, lapisan masyarakat langsung, ya, ke tempat-tempat yang di situ memang menolak nggak menerima kita, nggak ngundang kita. Oke. Nggak. Alasannya? Ya kita datang aja. Ya kita datang aja. Kita datang, katanya di sini banyak dukun lah. Oke. Apa tuh bahasa orang kitanya itu? Orang pintar lah. itu. Orang pintar dan tanda kutip ya. Ya. Nah, di sini ya udah saya datang aja di situ. Kemudian kita kunjungi mereka, kita undang ke masjid. Nah, itu penolakannya ancaman. Ancaman, diancam mau diteluh atau santet. Nah, gitu kan. Seram juga ya. Ya, kita waktu itu bilang ya yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Ya, Anda bisa memberikan mudarat kepada saya berupa teluh santet Anda kalau Allah izinkan. Kalau Allah tidak izinkan nggak akan bisa. Makar Anda dan jin-jin yang membantu Anda. Ya, dari situ mungkin dia menyangka saya kok berani gitu. Sangkain punya pegangan, ya padahal nggak ada apa-apa. Pegangan kita cuman ya tawakal aja sama Allah. Ya nggak ada apa-apa. Ya mungkin itu salah satu yang itu ya, yang ancaman ya. Kalau yang lain kan ya mungkin ditolak aja, apa segala macam ya. Mungkin yang teringat itu aja. Ya, karena itu yang paling indah mungkin. Itu. Bisa jadi cerita juga bisa itu. Jadi cerita, iya. Nah, di era digital ini menurut Pak Ustadz perkembangan dakwah itu seperti apa sih? Apakah kalau ya mungkin membantu juga iya pasti kan ya. Iya. Cuman mungkin kan tidak semua dai atau pendakwah itu visinya sama nih kan ya kan. Ya. Banyak yang juga agak ke kiri lah gitu. Nah, menurut Pak Ustadz dengan adanya era digital ini gimana sih di dunia dakwah? Ya, artinya dengan adanya era digital ya. Berarti pesan-pesan yang disampaikan dai yang tadinya terbatas di tempat di mimbar-mimbar itu bisa masuk ke masyarakat lewat handphone masyarakat, gadget masyarakat, laptop masyarakat, walaupun mereka nggak ke masjid. Nah, itu harusnya dimanfaatkan lagi. Makanya dai atau ustadz, penceramah, kalau dia memanfaatkan hal ini untuk kebaikan, itu jadi sarana kebaikan. Ya, mereka aktif di media sosial. Kan juga banyaklah rekan-rekan kita yang kenal agama. Mungkin mereka nggak ke masjid, mereka nggak mau dengerin pengajian. Jumatan pun tidur nggak. Ya, tetapi ternyata mereka dapat gitu pesan-pesan ilmu dari handphone. Kenapa? Lah gitu ya. Kenapa? Karena ada video pendek. Betul. Dari IG, FB, YouTube. Oh, di situ mereka akhirnya tahu juga. Ya, itu apalagi ada yang lain tuh yang yang hitam itu TikTok. Itu gunanya banyak itu kan. Nah, itu kalau para dai memanfaatkan itu semua, itu alhamdulillah. Kan nggak ada salahnya mereka memanfaatkan itu, punya akun ya. Itu mungkin kalau menurut saya itu mungkin dari sisi positifnya ya. Tapi ada dari mungkin ini saya sepengetahuan saya aja kan ada juga yang dai-dai yang sedikit radikal lah, yang frontal gitu, menyampaikan ilmunya gitu kan. Dengan pendengar yang mungkin tidak punya filter. Ini yang penting yang dia dapat dia terapin gitu. Kan ada juga mungkin yang
apa namanya, kayak hadis yang tidak sahih, yang lemah gitu ya. Hmm. Jadinya nantinya ada perseteruan antara umat Islam yang A dan B gitu. Terus, Nah, ya. nah itu menyikapinya menurut Pak Ustadz gimana tuh? Ya, disinilah ya peran para dai mengedukasi masyarakat ya. Karena masyarakat mungkin, wah rujukan saya kemarin bilangnya begini, Betul, ya. kok sekarang bilangnya begitu. Hmm. Nah, itu kita ajak masyarakat untuk merujuk kepada rujukan yang benar. Hmm. Ya, kita ajarkan masyarakat, kita bacakan kepada mereka ayat-ayat fa in tanaza'tum bi syai' faruddu ila Allahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih terhadap segala hal dalam agama ini, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, kepada Quran dan Sunnah. Hmm. Masyarakat diajarkan untuk mengenal referensi. Yep. Sehingga tidak asal telan. Ini ada sumbernya enggak nih? Iya, iya. Ya, jadi melek. Ilmu itu sekarang bukan cuma didengar, oh gitu. Tetapi, oh gitu kenapa? Karena, oh ada hadisnya. Iya. Riwayat Bukhari, Sahih. Iya. Ya, kemudian ada pembanding ketika masyarakat mengatakan seperti itu loh, ada yang temannya bilang nggak boleh begitu. Ini ada pembanding. Loh, saya dengar dari Ustadz Sono begini. Oh, saya dengar dari Ustadz Sono begini, bawain hadisnya. Ustadz yang Anda dengar ada hadisnya nggak? Oh, nggak ada. Nah, ini penting juga. Ini Iya, nggak iya. terelakkan perbedaan pendapat ini, nggak mungkin kita untuk disatukan dalam satu visi misi gitu ya. Satu visi aja bisa jadi beda. Bisa Tadi jadi beda, visinya ini ke kiri, yang ini ke kanan. Iya. Nah, disinilah para dai itu harus di sini mereka betul-betul memanfaatkan era digital ini, bukan hanya memberitahukan kepada masyarakat informasi A, B, C, mengedukasi juga mengenalkan literasi kepada Literasi, mereka. ya. Dasarnya Ya, gitu. dasar-dasarnya. Karena tadi yang dibilang, ada yang ekstrim ke kanan, ada yang ekstrim ke Kiri, kiri. betul. Nah, itu yang ekstrim ke kanan, wah dikit-dikit nggak boleh. Segala macam. Ekstrim ke kiri semuanya boleh. Iya. Ya kan? Nah, ini masyarakat harus mengenal ini Iya, iya, literasi. Walaupun mereka tidak mampu menjangkau buku-buku, apalagi sumber rujukan dalam agama Islam, Quran, Sunnah, apalagi buku-bukunya bahasa Arab, kitabnya Iya. gundul lagi. Iya. Masyarakat bilang yang gondrong aja susah, apalagi yang gundul gitu Iya, kan. iya. Nah, Ya, berarti kembali lagi ke audiensnya masing-masing juga ya. Mereka tidak bisa hanya berpedoman sama satu pendai misalkan. Harus punya pegangan yang lain lah setidaknya gitu. Biar punya pembanding, ini dasarnya apa, ini dasarnya apa gitu ya. Ya, kalau mereka fokus ke satu sosok saja, ya mereka nggak akan tahu kesalahan sosok tersebut. Betul. Bukan berarti juga mencari kesalahan, Bukan cuman mencari kesalahan. mencari pembenaran kan. Tetapi kan sebagaimana dikatakan Imam Malik ya rahimahullah, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang bisa diambil perkataannya, bisa ditolak. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi siapapun, saya, ustadz yang lebih tinggi lagi, itu mereka semua itu masih dalam taraf manusia biasa. Bisa benar, bisa salah. Nah, itu yang harus diedukasi sehingga masyarakat tidak mengkultuskan sosok-sosok tertentu. Kalau sudah, saya maunya sama ini aja. Nah, nanti adalah pengkultusan. Yang menyelisihi sosok yang dia kultuskan akan dianggap salah. Jadi tolak ukur kebenaran sosok tersebut, bukan lagi literasi yang benar gitu. Iya, betul. Bukan ilmunya tapi sosoknya nanti ya takutnya. Sosoknya. Yang mudah-mudahan kan begitu. Diminum dulu Pak Ustadz. Ya. Silakan. Saya minumnya dari tadi kopi aja. Enggak apa-apa. Saya kebetulan nggak dikasih kopi, jadi minumnya air putih. Oke, kita lanjut Pak Ustadz ya. Ini pengaruh keluarga dalam Pak Ustadz sebagai profesi Pak Ustadz sebagai pendakwah atau dai itu apa sih, punya pengaruh besar nggak? Apakah mereka mendukung atau kadang-kadang protes itu sibuk banget nih Papa gitu misalkan gitu ya. Ya, jelas punya pengaruh yang besar sekali ya. Makanya saya pun juga sering memberikan nasihat kepada santri-santri saya yang mau lulus, kalau mereka mau cari istri yang mendukung dakwah mereka. Kita belajar dari kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Ada nabi yang istrinya mendukung suaminya sebagai juru dakwah, nabi ini. Ada nabi yang istrinya itu nggak mendukung.
ini kata para ulama berpengaruh terhadap dakwah suaminya yang merupakan nabi. Nabi Lut, Nabi Nuh. Kenapa umatnya sedikit tadi kita singgung? Nabi Nuh dakwah hampir 1000 tahun, umatnya cuma 82 orang yang naik bahtera itu. Iya. Nabi Lut, ya bahkan istrinya berkomplot dengan kaumnya untuk memusuhi suaminya. Akhirnya sedikit. Iya. Itu tentu berbeda dengan suami yang didukung oleh istrinya. Betul. Contoh Nabi Ibrahim. Ya, istrinya mendukung Sarah. Akhirnya lahir anaknya Nabi Ishak. Dari Ishak lahir Nabi Yakub. Dari Yakub lahir Bunyamin, Yusuf, sehingga sampai Nabi Isa. Para nabi Bani Israel. Nabi Muhammad SAW, istri mendukung Khadijah. Selepas Khadijah wafat, Aisyah dan yang lain-lain mendukung, sehingga umatnya banyak. Ya, jadi peran keluarga itu sangat penting. Apalagi dai ya. Kalau udah mau konsen jadi dai ya, kayak saya pribadi, istri saya memang nggak seperti tadi ya. Walaupun basicnya istri saya mendukung, tapi ada aja protes itu. Ada aja karena sibuk lah, karena apa. Tapi secara umum istri saya mendukung. Ya, istri saya mendukung. Tentu saya dapetin teman-teman sesama ustadz berdakwah itu yang istrinya itu tidak mendukung itu berbeda, minimal batin kita deh masing-masing. Kalau masalah hasil itu kan kita bukan kita yang nentuin ya. Itu pun juga kita minimal ketenangan jiwa. Artinya saya bisa lapang tanpa ada beban di keluarga. Kenapa? Karena istri nggak banyak protes gitu. Dan juga kita harus sampaikan juga ke istri bahwa jalan dakwah ini adalah jalan yang pahalanya bukan cuma ke suami tapi juga kepada istri. Kalau istri-istri itu mendukung, sehingga itu memotivasi istri juga untuk all out mendukung suaminya. Gitu. Nah, Pak Ustadz Abu Hanifah punya nggak sih prinsip hidup yang mungkin jangan orang tua kah gitu, yang dipegang dari dulu sampai sekarang ini nggak berubah gitu? Kan biasanya kalau orang tua tuh beranjak anaknya dewasa mau hidup sendiri pasti kan dikasih wejangan lah apa gitu yang dijadikan sebagai prinsip hidup seseorang lah gitu. Kalau saya justru bukan dari orang tua ya, tapi dari guru-guru saya ya. Kalau dari orang tua mungkin ya karena orang tua saya di Jakarta itu tadi ya, mungkin mereka ya kurang concern dalam mendidik saya di agama ya. Makanya tadi saya bilang kan saya belajar agama seriusnya itu setelah lulus SMA. Padahal di SMA disekolahin sama bapak juga di sekolah agama. Tapi memang concern keluarga saya waktu itu bukan ke situ ya. Yang penting bapak ibu ingin supaya saya ada bekal agama. Ya, alhamdulillah itu bagus. Tapi ada pesan yang saya dapetin dari guru-guru saya itu mengenai dakwah ini. Bahwasanya mereka dulu mengatakan begini. Ini bagus sekali yang saya pegang. Itu ya dakwah itu adalah ya tujuan dakwah, hidup kita untuk dakwah, bukan dakwah untuk hidup. Hidup kita itu untuk dakwah, dedikasinya untuk dakwah ya. Tapi bukan dakwah untuk hidup, bukan dakwah jadi jalan mendapatkan penghidupan berupa harta misalkan. Ya. Dan mereka juga sering bilang ya dakwah sampai mati dalam dakwah, begitu. Wah itu walaupun ya mungkin selevel saya yang kerdil ini kayaknya jauh dari situ ya, tapi itu kan memotivasi juga. Artinya yang hal-hal seperti itu saya jadikan saya juga pengen dapat kayak begitu ya. Cuman bisa berdoa ya doa aja, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu ya. Minta agar dimatikan dalam keistiqomahan dalam dakwah ini. Ya itu tadi pesan-pesan seperti itu ya lumayan lah itu menjadikan saya moto hidup saya sendiri ya, walaupun saya mungkin jauh dari itu tapi itu membekas sekali. Nah tadi kan Pak Ustadz punya pondok pesantren, pemimpin pondok pesantren gitu, berarti kan ada calon-calon dai di situ kan. Pak Ustadz sendiri punya nggak sih harapan kepada generasi muda calon-calon dai ini, harapan-harapan spesifik mereka harus seperti apa, harus bagaimana menyampaikan ajaran ilmu Islamnya gitu? Ya saya sering sampaikan ya ke santri-santri saya itu bahwa
fokus dakwah kita itu bukan cuma di masjid. Hmm. Karena kalau kita nggak perlu survei lah, umat Islam itu lebih banyak hadir ke masjid atau di luar masjid. Kalau ada event, konser, Iya, ke sana pasti. pasti di sana Iya, walaupun berbayar, iya, betul. mahal. Itu banyaknya di luar masjid. Iya. Di stadion kah, di klub kah, di mana Hmm. kah. Ya, sementara di masjid ada event pengajian gratis, nggak datang. Iya. Ya mungkin demikianlah dinamika umat yang saat ini dialami. Nah, makanya saya sering bilang ke teman-teman santri ya, kalaupun nanti Allah takdirkan jadi pendakwah, jangan cuma konsen di masjid, jangan cuma konsen di pesantren. Pesantren. Ya. Ya, lihat yang di bawah. Siapa yang mau merangkul mereka? Siapa yang mau merangkul mereka? Iya. Ya, ini penting sekali ini. Dan siapa tahu di antara mereka ada mutiara-mutiara kelak yang kalau mereka bertobat, belajar agama, akan menjadi sosok yang bermanfaat buat umat. Betul. Ya kan? Nah, Betul. itu penting sekali itu. Apakah bermanfaat dalam hal keduniaan atau akhirat? Iya. Ini penting sekali itu. Nah, itu yang selalu saya tekankan ke teman-teman santri di pesantren kami agar mereka juga mau. Makanya di tempat kita itu ada mata pelajaran daurah, yaitu belajar dakwah. Pertama khutbah, ya tata cara khutbah, rukun-rukun khutbah, praktek khutbah. Maka di tempat saya itu khotib-khotibnya adalah santri semua. Mayoritas saya dari sebulan 4 kali Jumat 3 kali itu santri. Nah, mereka juga diajarkan bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat ketika mengajak masyarakat untuk mau ke masjid, bicara beramal begitu. Nah, itu yang saya berikan ya kepada mereka, karena saya juga dapat ini dari guru-guru saya juga. Artinya ini bukanlah hasil olah pikir saya yang inisiatif. Tidak belajar sendiri lah gitu ya. Itu artinya ketika saya tadi inisiatif ke lapangan ya sama anak pang itu juga adalah terinspirasi dari guru-guru saya juga. Di awal-awal Pak Ustadz sebagai pendakwah pasti kan tidak langsung lancar, tidak langsung fluent ya kan. Itu banyak tantangan-tantangan mungkin dari segi komunikasi kepada umat kali ya gitu ya. Iya. Itu yang harus dibiasakan kan untuk santri-santri muda ini kan. Betul, makanya ada pelajaran khutbah ya. Nah, ini yang memudahkan saya ya, alhamdulillah ya. Saya kan pernah kuliah umum ya. Kuliah umum, hubungan internasional. Ya, di situ kan kita sering ada mata kuliah ada kalau kuliah itu sering discuss. Ya, diskusi dari situ mungkin ya ada kemudahan dari Allah untuk bisa menyampaikan, ada sedikit retorika dan dibungkus tentunya dengan dalil-dalil agama gitu kan. Karena bicara agama ya dalilnya agama. Nah, itu. Selain itu apalagi yang memudahkan yaitu karena saya biasa tadi saya sebut SMP SMA di Jakarta ya, komunikasi sama teman-teman ya, jadinya tahu gitu komunikasi kalau saya bicara sama anak-anak pang apa yang saya bicarakan. Nah, itu saya rasa penting juga. Penting dipelajari sama santri-santri muda ini ya. Tapi mungkin santri-santri saya kan nggak ada yang punya masa lalu SMP SMA yang di pang gitu. Nah, itu kita nggak bisa paksakan juga. Ya, artinya sesuai dengan background kita di mana ya udah silakan. Nggak perlu kita paksakan dia ini lugu mesti tampil gaul, malah berantakan nanti. Betul. Yang anak gaul yang didakwai malah lucu. Ini apaan sih? Malah jadi nggak bagus. Tapi mungkin ada apa namanya harus dikenalkan juga sama santri-santrinya bahwa sebenarnya kayak di Jakarta ini pergaulannya seperti ini loh. Jadi harus bisa mungkin menyelaraskan apa yang disampaikan kepada umatnya siapa gitu. Karena kan kalau misalkan ya kalau Pak Ustadz sendiri kan mungkin beruntung ya. Bisa dibilang beruntung gitu, lahir di Jakarta, mengenal pergaulan Jakarta sebelum mendalami Islam gitu kan. Sedangkan santri-santri yang di pondok pesantrennya Pak Ustadz mungkin tidak semuanya seperti itu kan. Betul. Ya kan, mereka punya latar belakang yang berbeda gitu. Nah, kalau misalkan mereka mau memberikan menjadi pendakwah di Jakarta kan dengan audiens yang menurut mereka ini bukan audiens saya nih, tapi kan mau nggak mau harus ke sana gitu. Itu mempersiapkannya seperti apa tuh Pak Ustadz? Ya, saya tadi yang saya bilang ya,
bahwasanya apalagi pesantren saya ini santri-santrinya itu bukan dari nol di saya. Mereka Oke. alumni pesantren mana masuk ke Hmm. saya. Makanya tadi saya sebut pesantren saya itu tadribud duat, persiapan dai. Persiapan. Oke, ya. Artinya mereka sudah hafal Quran, Hmm. minimal 5 juz, ada yang 30 juz sudah selesai, sudah belajar nahwu shorof dasar. Nah, baru finishingnya di tempat saya nih. Ya, oke. Nah, mereka tentu latar belakangnya anak-anak pondok. Ya, ya. Anak-anak pondok. Tapi tetap saya katakan, jadi diri sendiri. Hmm. Jadi diri sendiri dalam menyampaikan. Ya, mungkin kalau mereka peluang untuk ke jalanan, Hmm. ya, apakah nggak bisa? Ya, tetap bisa. Tetapi dengan apa yang mereka bisa aja. Oke. Nah, kalau saya ada tadi, sampai Mas James bilang beruntung. Bisa dibilang Bisa beruntung. dibilang beruntung. Ya, jadi sendiri aja. Iya, Ya iya. kalau saya memang ya alhamdulillah ada pengetahuan tentang ya, kehidupan teman-teman yang di jalanan atau anak-anak Jakarta. Ya, jadi kosakatanya pun juga saya masih Iya, tahu iya. segala macam. Ya itu. Tapi saya tetap bilang bahwa ketika mereka lulus, dimanapun mereka berada, mereka harus jadi sosok yang bermanfaat Iya, iya. buat umat. Oke. Ya, minimal kalau nggak bisa dakwah di jalanan, di masjid. Ya, semua ini kita mau, kalau ada orang belajar agama, terus dia nggak mau ngajar dengan alasan nggak ada yang mau belajar sama saya. Wah, ini keliru. Ada anak kecil, orang tua di masjid, di luar masjid. Kalau nggak ada, ya orang yang nggak sholat aja itu bisa diajak. Ya. Bisa diajak, dia ngobrol. Kan nggak mesti langsung to the point ngobrol itu. Bisa lika-liku dulu, Ya, ya. basa-basi, Ya. tanya apa kabar segala macam, baru nanti to the point-nya pas. Ujungnya adalah Ya itu. ya, ya, ya. Nah, jadi nggak mesti kalau mau ketemu anak-anak pang, wah dia baca dulu. Kalau zaman saya SD itu atau SMP ada, kalau masih ingat, majalah High Clip Pang. Ya, ya, ya. Masih ingat ya? Ya, ingat saya. Oh, mesti baca dulu tuh. Dia tuh sejarah epitaf Iya, segala iya. macam. Ya nggak perlu. Ya. Nggak perlu. Ya udah, dia apa yang dia tahu juga, anak-anak pang juga nggak nuntut mesti kenal kosakata saya Ya, dulu baru ya. saya. Juga nggak nuntut kayak gitu. Iya, Bisa iya. lah, insya Allah. Oke. Nah, menurut Pak Ustadz, perkembangan dakwah di Indonesia itu sekarang seperti apa sih, Pak Ustadz? Masya Allah ya. Dakwah di Indonesia itu masih kalah dakwah agama dengan dakwah yang lain tadi. Iya, iya, Iya iya. kan? Iya, iya. Kemarin saya dengar ada siapa konser itu di Senayan yang tiketnya itu paling murah 1 jutaan atau berapa itu? Iya, iya. Coldplay ya? Ya, oh ya, Coldplay ya. Ah, orang ramai datang, Iya. ramai ngantri itu nggak sampai sold out. Iya, iya. Wah, itu luar biasa. Tapi giliran ada tablik akbar, Takdir akbar ya. gratis, segala macam, nggak ada yang mau. Hmm. Nah, ini berarti dakwah di Indonesia, dakwah Islam itu masih kalah dengan dakwah yang lain. Iya, iya. Ya, dakwah tanda kutip yang lain. Iya, iya, iya. Nah, itu coba lihat deh, tayangan-tayangan agama peminatnya sedikit dibandingkan dengan tayangan-tayangan selain agama. Nah, itu berarti semua harus mengambil peran, terutama para ustadz, di luar perbedaan latar belakang dan visi misi segala macam, tapi mereka harus memiliki tujuan yang sama, Ya, yaitu ya. mengajak umat, mengenalkan umat kepada Allah, Ya. bukan mengenalkan umat kepada sosok mereka, komunitas mereka, ormas mereka, kelompok mereka, tapi kenalkan umat ini kepada Kepada Allah. Allah ya. Udah itu aja. Kita hantarkan umat kepada Allah. Ya. Entah melalui diri kita atau orang lain. Makanya juga seorang dai itu harus senang ketika ada dai yang lain mengajak orang lain ke jalan Allah. Nah, itu jangan dia wah harusnya lewat saya, nggak boleh kayak begitu. Ya. Karena memang tujuannya sama ya. Tujuannya adalah sama. mengenalkan agama Allah ke orang lain gitu Kita kan ini ya. bukan sales mau jualan mobil, harusnya lewat saya biar saya dapat komisi gitu. Enggak, kita ini bukan kayak begitu. Oke. Nah, untuk proyeksi masa depan atau mimpi Pak Ustadz di masa depan tuh apa sih Pak Ustadz? Ada nggak sih mimpi-mimpi yang mungkin belum tercapai saat ini? Ya, Gitu. kalau mimpi besar ya, mimpi itu untuk pribadi ya terkait perkembangan dakwah ya. Itu saya pengen ya kaum muslimin di Indonesia itu bersatu ya. Gitu, karena perpecahan yang ada itulah yang menyebabkan kelemahan. Ya, kemudian agar para dai itu semua tadi memiliki satu visi yang sama dalam mengenalkan Allah kepada umat.
bukan mengenalkan sosok mereka, kelompok mereka, komunitas mereka, ormas mereka lah. Iya. Nah itu. Nah itu harus kita upayakan demikian. Kalau perlu ditanggalkan identitas masing-masing. Namun ini memang sulit ya. Iya. Kadang jangankan bicara pihak lain ya, pihak saya sendiri pun juga kadang-kadang sulit untuk demikian. Tapi harus berupaya, harus berusaha. Karena hakikatnya adalah demikian dai tadi, dia hanya mengenalkan Allah kepada orang lain. Ya, sisanya ya terserah. Kembali lagi ke iya. umatnya masing-masing gitu kan ya. Oke, terakhir ini mungkin Pak Ustadz, dari kita untuk Mensmania di rumah juga gitu. Ada pesan nggak dari Pak Ustadz Abu Hanifah buat Mensmania di rumah yang mungkin ingin belajar Islam lebih jauh gitu, atau mungkin lagi nyari guru tapi belum dapet gitu, apa yang harus mereka lakukan nih sekarang? Ya, buat teman-teman di rumah ya, bahwasanya kehidupan ini kan sementara ya. Tahu-tahu umur kita udah sekian puluh tahun aja. Ya berarti harus ada prioritas dalam kehidupan ini, tujuan, yaitu tujuan kita adalah ke kehidupan setelahnya. Ya, nah itu butuh ilmu, butuh beragama ini butuh ilmu. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum berkomentar, sebelum beramal. Harus belajar. Kalau kita semangat belajar yang di situ ada masa depan keduniaan yang belum tentu dapat juga. Harusnya kita lebih bersemangat lagi belajar agama. Nah, teman-teman mungkin di rumah belajar sama siapa nih? Ya, udah banyak-banyak doa, minta diberikan petunjuk. Kemudian berupaya cari tahu apakah ke teman yang dianggap sudah baik. Ya, coba berikan saya dong link atau akun siapa yang mesti saya follow, yang saya dengerin, itu penting itu. Itu bukti keseriusan awal dia mau belajar agama. Ya, kemudian setelah itu dia jangan terfokus tadi ke satu orang aja, satu sosok. Dia dengarkan informasi pembanding. Sama kok, walaupun ada beda-beda ya, beda warna aja, tapi tujuannya sama. Nah itu. Nah, jadi teman-teman yang di rumah harus tadi banyak-banyak doa, minta petunjuk sama Allah, banyak-banyak bertanya. Tadi juga yang saya sebutin itu. Ya. Oke, kalau gitu ini dari tadi kita ngobrol udah cukup banyak lah ilmu yang kita dapat dari Pak Ustadz Abu Hanifah. Kita mengucapkan terima kasih nih Pak Ustadz Abu Hanifah udah datang ke Victory for History, udah sharing-sharing sama kita. Mungkin nanti lain waktu kalau misalkan kita ada kesempatan lagi mungkin kita bisa sharing-sharing lagi Pak Ustadz. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz ya. Untuk teman-teman yang mungkin suka dengan apa yang kita obrolin hari ini, yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua juga, boleh langsung di follow aja Instagramnya Men's Daily di tema Victory for History di episode 4 kali ini, di YouTube, di Spotify, Instagram dan TikTok, dan boleh di share ke teman-teman yang mungkin butuh dengar cerita ini gitu. Teman-teman yang mungkin pengen belajar agama, mendalami agama Islam, mungkin boleh langsung di share aja episode kali ini. Oke, paling gitu aja Pak Ustadz, terima kasih sekali lagi udah datang ke Men's Daily Victory for History. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita tutup aja, ngomongin apa aja asal laki.